Walaupun tidak sempurna, tapi minimal kita tidak banyak kekurangan. Nah, dari latar belakang itu maka di sini dididik baik pertanian ya, baik penanaman hortikultura, sektor perikanan, peternakan, kemudian wirausaha yang berupa konveksi, dan kami pun di sini mengajarkan kepada santri bagaimana cara membuat pupuk organik. Luar biasa. Dan alhamdulillah beberapa orang yang sudah memahami sedikit dari bagaimana cara pembuatan pupuk organik, dan itu berhasil. Hasilnya seperti tadi yang kita lihat. Tapi eta anu ngajarkeun pupuk organik uas sendiri atau Nah kebetulan kita ada teman juga partneran dengan seorang teman yang biasa kita ada komunitas di pertanian itu sendiri, dan dari hasil analisa saya juga itu alhamdulillah baru muncul satu produk, yaitu diantaranya pembuatan pupuk kocor dengan bahan dasar kotoran hewan dari kelinci, dari urin kelinci yang kita fermentasi menjadi pupuk, dan itu menjadi sebuah penemuan terobosan baru yang mungkin depannya kita akan urus hak patennya juga. Oh ya. Jadi rencananya bukan hanya di Samratul Hikmah ya, tapi kedepannya kita mengambil jaringan-jaringan pesantren-pesantren yang lain gitu ya, pesantren-pesantren yang baru lah gitu ya, yang baru mau proses peningkatan dari ekonominya gitu ya. Dan saya pun berharap kepada teman-teman di lembaga pesantren yang sekarang saya agenda silaturahmi ke pondok pesantren Samratul Hikmah, pimpinan di bawah pimpinan Ustadz Ijang Syuhaimi Al-Musri 1 Anu aya di Cianting. Ini pesantren unik, baru beberapa bulan tapi santrinya sudah 20 orang. Wallah Akbar. Ada apa di balik ini? Siap. Terus ikuti kami. Oke. Yang Abu ya, ayo. Assalamualaikum. Ternyata pimpinan pondok pesantren lagi pertanian, mengembangkan ekonomi pesantren. Allah. Sayur. Pak Kiai Ijang Syuhaimi selaku pimpinan pondok pesantren Samratul Hikmah, luar biasa. Turun sama kiainya. Pak, kiainya unik pisan, ini mah Nusantara banget. Iya, kekengelan. Jadi lele itu proteinnya untuk santri itu luar biasa, bisa menambah daya pikir. Jadi nala alfia itu harus dibarengi. Makannya sama lele minggu sekali. Mudah-mudahan ini bos Vespa Abuya itu bisa mengimpakan santri pemuda, santri Samratul Hikmah. Siap, infak. Jangan cinku takut untuk menginfakan. Wawancara berbincang-bincang dengan pimpinan pondok pesantren Samratul Hikmah. Mari. Assalamualaikum Kiai, di dia. Oh, Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik sahabat-sahabat sekalian,
teman-teman dari Leret. Dari mana? Leret sama Dari Paspal. Ini apa namanya, lembaga atau ini suatu forum, suatu forum forum Paspal, silaturahmi. silaturahmi dan juga ya suatu forum pemuda dibentukan. Ya saya juga aktif di Ansor. Sebelumnya terima kasih atas kunjungannya, dan insya Allah pada sore hari ini saya pun memperkenalkan nama saya Jang Gunawan. Alhamdulillah di sini sudah berdiri lembaga pesantren namanya Samratul Hikmah. Apa itu Pak Kiai artinya? Samratul Hikmah itu buah dari hikmat. Allah. Jadi dibuktikan Buahnya hikmat gitu kan. dibuktikan dengan adanya lembaga pondok pesantren. Nah, salah satunya di antara seperti itu. Mudah-mudahan bukan hanya lahirnya saja, batinnya juga Ajib, mendapatkan buah dari hikmat ataupun menjadi pelayan sebagai seorang guru. Insya Allah pada sore hari ini saya pun akan memperkenalkan, bukan hanya sebatas memperkenalkan lembaga yang baru ini, tapi memperkenalkan profil-profil yang ada di lembaga ini. Di antaranya bisa kita lihat di depan ini sedang dikembangkan peternakan. Ini perikanan ya. Nah, pertanian dari sektor perikanan. Perikanan ini. Di mana di atasnya itu akan dibuatkan buah pakannya yang berupa mawar. Allah. Sekarang lagi proses fermentasi. Dan di sebelah kanan kita ada profil pertanian dari Palawija. Di sini ditanam cabai atau cengkeh varietas sipon, di mana ini mempunyai keunggulan. Di antaranya satu cabang pohon itu biasanya satu, tapi ini bisa 2 sampai 6 bahkan bisa 8. Waduh. Ini cuman sampel sederhana saja. Nanti sore kita lihat di sebelah sana yang sudah matang. Boleh Kang Imong metik ini 2 ge. Terima kasih. Ada pohon tomat juga. Dan di sini saya kembangkan peternakan. Peternakan yang menunjang pertanian, di antaranya ada kelinci ini di mana Ini sangat beda dari yang lain. Saya baru lihat tuh ada kelinci bisa. Kenapa saya pilih kelinci? Karena dari urinnya ini bisa dijadikan sebagai pupuk kocor, pupuk organik. Jadi tidak bahaya ini. Insya Allah tidak. Dan ini akan menjadi pupuk super juga. Mari kita ke sana. Manfaat banget. Sebuah contoh ya. Di sini memberikan sebuah contoh bahwa bukan hanya di kebun, di halaman rumah pun kita bisa bercocok tanam. Asik. Boleh ya? Tapi maaf Kiai, tadi Kiai bilang bahwa pesantren ini lembaga ini masih baru. Nah, ini baru itu bagaimana, seminggu atau gimana? Coba dijelaskan. Perjalanan perencanaannya memang dari 2013, tapi proses perizinan dan kami pun menampung santri itu baru 1 tahun. Itu pun berarti hanya 2 orang ya. Tapi 6 bulan ke belakang kita sudah mulai menampung santri dan akhirnya sekarang sudah mencapai 18 orang. Allah. Di antaranya 5 orang santrian dan 13 orang santri. Luar biasa. Tapi udah ada kobong atau gimana? Nah itu alhamdulillah untuk kobong ataupun asrama santrian putri kita sendiri di bawah itu ya contoh sederhana saja, rumah pun bisa jadi pesantren. Iya. Luar biasa. Allah Akbar. Tidak ada alasan. Akhirnya ini akan dijadikan sebuah wakaf juga. Dan Ini rumah siapa? kebetulan ini rumah peninggalan orang tua dan sekarang sudah menjadi pesantren. Allah, luar biasa. Tapi tidak ada alasan Di untuk samping kita bertani pun di sini juga dikembangkan konveksi. Oh, di mana? Di sini Boleh tempatnya? lihat ke belakang. Oh, siap. Siap, siap. Kami. Salah. Saya mohon maaf ini Pak dari tekad yang Pak mungkin dari dulu ada bangunan musola dan memang di sini disyaratkan untuk berjamaah di sini semuanya. Di musola ini semuanya kan putra dan putri. Kalau putri di sebelah sana. Oh, sebelah sana. Kalau putra dikondisikan di sini, kenapa? Karena santrinya juga dari kampung
kemudian santri mau kita putuskan bahwa mau sholat di sini. Dan ini Daripada Madarat kita ngambil ada masjid di sini ya. bukan ada masjid, Oh, iya. tapi untuk berjamaah waktu-waktu tertentu kita ke sana juga. Oh iya iya. Kita lihat di belakang. Ini santri ini. Mang santri di mana? Cianjur. Oh, di Cianjur. Luar biasa ini ada santri nuju naon, Mang? Cuci piring. Cuci piring luar biasa. Di sana sabaraha? Umur? 13. 13. Mantap. Betah, Mang di Kopong. Siap jadi ulama? Siap. Siap. Udah niat ya. Udah jadi ya. Jadi kita melihat konveksi Samratul Hidmah. Wah, luar biasa. Makan. Ayo, silakan dijalan. Mana. Oh, ini di sini Ini merupakan contoh kecil. Ini profil pengembangan usaha di sektor apa namanya konveksi ya, Konveksi. di bidang konveksi ini maksudnya. ini yang dipekerjakan santri atau masyarakat atau gimana? Kebetulan tidak ada masyarakat yang bekerja di sini. Ini ruang lingkup keluarga, pesantren semuanya, Santri dilibatkan. termasuk santri dilibatkan. Tapi itu dari segi pembelajaran apakah terini oleh Ya, pekerjaan semuanya atau- kita dibuat, didesain sedemikian rupa untuk kalangan para santri itu sebenarnya kita memberikan pembelajaran yang paling mudah. Kita bikin sarung bantal, kurung kasur gitu. Dan ada gurunya juga yang mengerjakan hal-hal yang memang sulit dikerjakan. Oh gitu. Seperti ini untuk pesanan kasur yang keluar yang membutuhkan Oh, kasur. membutuhkan Ada kasur juga ya? kerapihan. Ada kasur juga. Nah, ini semua kita kirim, kita transfer ke saudara juga yang apa namanya bekerja atau mempunyai wirausaha di bidang mebel juga. Oh. Dan ini alhamdulillah pasarannya sudah ada. Jadi pasarnya ini tidak bingung ya? Tidak bingung. Ketika santri membuat sarung bantal atau apa gitu, jadi langsung keluar gitu langsung pemasaran. keluar alhamdulillah, karena pesanan pun ya tidak terbendung lah ya. Allah. Oleh karena itu siapa saja yang apa namanya membutuhkan apa saja Wak tadi deh? Sarung bantal, Bantal guling, bantal guling, termasuk bantalnya, termasuk bantalnya, kasurnya juga. kasurnya, dan bendera-bendera ya, ya scan cetak bendera. cetak bendera gitu boleh di Sablon. ke sini di Samratul Hidmah. Jadi secara tidak langsung ketika kita membeli ke pesantren ini secara tidak langsung kita bersedekah atau kita mendorong kesuksesan pondok pesantren Samratul Hidmah. Tapi harganya terjangkau ya Wak ya. Alhamdulillah terjangkau. Kalau kasur mungkin agak mahal juga kalau kasur. Kalau hal-hal yang kita bikin dari bahan-bahan apa namanya bahan licek gitu, itu memang relatif murah. Tapi ini santri ketika bekerja di konveksi ini apakah terganggu ngajinya atau gimana? Oh enggak, karena itu didesain waktu itu memang hikmat juga. Di manajemen ya ada waktu ngaji berarti ya ada waktu. ngaji, ada waktu pembelajaran. Nah, maka dari itu jadi tidak negatif ketika pesantren mengembangkan ekonomi itu, tapi waktunya di manajemen sebaik mungkin. Jadi ngaji jalan, usaha jalan. Dan hasil dari karya atau kerajinan dari para santri ini kita langsung ditransfer ke pasarnya langsung. Dan kebetulan Oh. di lingkungan sini juga Luar ada biasa. saudara yang membuka mebel. Boleh Berkah. dilihat ke Boleh depan. dilihat ke depan. Tomat. Dicuci dulu Oh, dicuci dulu. Hasil ini. tani. tomat. Tomat. Kita cuci dulu ya. Kita mencoba tomat hasil karya santri pondok pesantren Samratul Hidmah. Luar biasa. Oke, cuci.
teh. Terus Bu. Tanaman hias. Tanaman hias. Oh, jadi di sana tanaman Pertanian. pertanian, di sini Ini adalah tanaman hias. Ini Oh, salah ini. satu kreasi yang insya Allah santri pun dididik untuk bagaimana cara mengerjakan atau mengelola dan mengurus tanaman hias. Kita coba di sini pengembangan tanaman hias dari tunas kelapa. Tunas kelapa. Tunas kelapa. Jadi biasanya tunas kelapa itu dibutuhkan oleh siapa? Kebetulan di Sampai sini ada pemikiran kita membuat ada komunitasnya di mana pada akhirnya orang-orang yang melihat dari hasil kreasi pembuatan tanaman hias di kelapa ini akan melirik ketika Nih. kita berupaya maksimal membuat tunas kelapa ini menjadi bonsai kelapa. pulsa ya. Dan yang paling bagus itu akar itu masuk di air, Air. bukan dengan pot. Sudah ada berapa yang bisa dipasarkan? Kebetulan ini masih baru, Masih baru ya. masih baru. Tapi kalau misalnya sahabat-sahabat entertainment atau sahabat-sahabat Facebook, WA, siapa saja yang ingin pesan bisa. Oh bisa, Kemana itu pemesanan? langsung ke Samroto Lima. Oh, langsung. Langsung saja ke sini ya sambil silaturahmi. Sambil silaturahmi. Di mana alamatnya? Di Kampung Andir RT 18 RW 05 Desa Cianting, Kecamatan Sukatani, Purwakarta. Siap. Lengkap pisan. Oh iya tadi apa namanya terlewat saya menanyakan. Oh pesantren di sini itu apa namanya Al-Musri 1. Apakah itu bagaimana itu nisbat hubungan antara Al-Musri pusat dan Al-Musri 1 itu gimana? Ini keluaran Al-Musri atau gimana? Atau metode Al-Musri atau gimana? Kebetulan dan alhamdulillah kita menjadi bagian dari alumni Al-Musri, sehingga ketika keluar dari pesantren mendirikan lembaga pesantren itu dikasih izin untuk menamakan dengan Al-Musri 1. Maka lengkapnya pesantren ini Samratul Hikmah Al-Musri 1. Lengkapnya Samratul Hikmah Al-Musri 1 karena ini Kiai Ijang adalah bagian dari Jamiah Mukimin atau dulunya alumni Al-Musri Pusat yang ada di Cianjur. Berikut saya. Nah, alhamdulillah saya juga ini senior saya gitu. Dan boleh sepintas dilihat-lihat tempat pemasaran kita, hasil karya santri dan para ustadznya juga, di mana kita bisa melihat di sini ada kasur busa, Kasur. ada mebel, Ini karya santri ya. karya santri, guru santri. Guru santri. Namanya ada di sini. Alhamdulillah. Sini bersama alhamdulillah. Bang Sen. Dari kayu apa? Kayu jati atau kayu apa? Dan ini hanya sebatas pelengkap saja. Kita memakan jadi, dan ini memang pembelian dari kedua juga, kita ngambil langsung dari Jepara. Oh, dari Jepara. Jepara. Oh, berarti ini kayunya kayu jati. Ini kayu jati. Tuh, makanya barangkali yang ingin atau yang ingin meminang kayu-kayu jati, interior kayu jati ada di pesantren Samratul Hikmah. Yo mari Ada sofa, boleh. Ini motor dijual. Motor dijual. Oh, enggak ya? Bukan lagi nih, bukan. cuma itu kan. Alhamdulillah. Dan juga Ini nanti apa, Pak kita Kiai, ini? makan Ini. Coba duduk di sini. kita pertanian di sektor tanaman hortikultura yang lebih luas lagi, yang lokasinya ada di seberang di sana. Boleh kalau nanti setelah ngopi ya. Siap. Jadi ini sebentar. Jadi bagaimana apa namanya seberapa pentingkah ekonomi pesantren terhadap ekonomi di pandangan pondok pesantren? Berapa apa namanya seberapa
nilai apa namanya nilai apa yang besar kita harus ekonomi harus juga kita harus perhatikan kita berapa penting ekonomi dalam pesantren. Boleh nanti saya jelaskan sambil ngopi saja ya. Oh, gitu. Siap. Ya. Boleh. A few moments later, a few inches later, 2 hours later, 1 eternity later. Wah, luar biasa ya, ada jadi secara tidak langsung tidak ada apa namanya, tidak ada kontak-kontak. Ternyata ketika saya wawancara, takdir Gusti kita ketemukan di luar biasa ini sahabat dengan Iqbal Maulana. Ketika saya ngobrol-ngobrol sama Ajengan Ijang, ternyata di luar ada Ajengan luar biasa. Wah, Siapa namanya? Oh, ini apa ini? Samratul Hidmah. Oh, iya. aduh. Ini buat di mana ini? Buat di depan insya Allah. Sehat Ajengan? Alhamdulillah. Yang bilang negatif. Walaupun tidak sempurna, tapi minimal kita tidak banyak kekurangan. Dari latar belakang itu maka di sini dididik baik pertanian ya, baik penanaman hortikultura, sektor perikanan, peternakan, kemudian wirausaha yang berupa konveksi, dan kami pun di sini mengajarkan kepada santri bagaimana cara membuat pupuk organik. Luar biasa. Dan alhamdulillah beberapa orang yang sudah memahami sedikit dari bagaimana cara pembuatan pupuk organik dan itu berhasil. Hasilnya seperti tadi yang kita lihat. Oh, iya. Guys. Tuh. Tapi eta anu ngajarkeun pupuk organik uas sendiri atau Nah kebetulan kita ada teman juga partneran dengan seorang teman yang biasa kita ada komunitas di pertanian itu sendiri, dan dari hasil analisa saya juga itu alhamdulillah baru muncul satu produk, yaitu diantaranya pembuatan pupuk kocor dengan bahan dasar kotoran hewan dari kelinci, dari urin kelinci yang kita fermentasi menjadi pupuk, dan itu menjadi sebuah penemuan terobosan baru yang mungkin depannya kita akan urus hak patennya juga. Oh ya. Jadi rencananya bukan hanya di Samratul Hidmah ya, tapi kedepannya kita mengambil jaringan-jaringan pesantren-pesantren yang lain gitu ya, pesantren-pesantren yang barulah gitu ya, yang baru mau proses peningkatan dari ekonominya. Dan saya pun berharap kepada teman-teman di lembaga pesantren yang sekarang lagi dirintis gitu ya, untuk lebih melengkapi administrasi. Kalau dulu pesantren hanya menerima santri itu dengan bahasa saja, dengan tidak ada catatan administrasi. Tapi sekarang saya akan coba ajak para sahabat-sahabat semua yang sedang bergelut di bidang pesantren itu untuk melengkapi administrasi. Itu sangat penting ya. Iya, dari mulai kita bagaimana kita membuat formulir pendaftaran, buku induk, terus buku tamu. Kemudian nanti ada juga keharusan dari Kemenag, yaitu membuat mengisi data emis, dan itu tata cara ya. Tata cara dari pengisian emis itu harus disampaikan juga kepada teman-teman. Itu pun hasil dari pengalaman saya ketika mengisi emis di Raudatul Atfal di RAI kan. Oh berarti sekarang mah pesantren teh teu bisa bisa sakadaek gitu nya. Itu bisa sakadaek. Dalam artian meureun tina IT na tina mana meureunnya harus Sesuai prosedur. makanya. Yang mudah-mudahan hal ini menjadi motivasi bagi semuanya. Saya saja yang datang dari kampung, Ustadz kampung gitu kan, bisa berupaya untuk meningkatkan kualitas pesantren itu baik dari segi administrasi dan yang lainnya. Mudah-mudahan memotivasi bukan hanya pesantren-pesantren yang besar yang
istilah kiainya bukan hanya pesantren tapi kuliah juga. Ada yang S1, S2, bahkan ada yang dari luar negeri. Kita pun pesantren salafi insya Allah bisa. Ketika tekad kurang bulatnya. Ya seperti itu. Nah, berarti nya di Samratul Hidmah ieu rata belakangna kumaha? Apakah teh di sanad keilmuanna atau sanad nasab ieuna atau ada kiai atau gimana? Itu atau teh hanya diri sendiri saja tapi pesantren gitunya, tidak ada backing latar belakangnya dari kiai atau gimana? Nah kebetulan ya alhamdulillah saya bersyukur bahwa saya itu bukan dari kalangan orang yang katakanlah bukan anak ustadz, bukan anak kiai, tapi hanya sebatas anak dari seorang tukang kai gitu kan. Anak sebatas seorang tukang kai. Tukang kai itu penebang kayu. Oh jadi teh bapaknya kapungkur penebang kayu. Penebang kayu. Cuman bahasanya begini. Bapak mah kan baik jadi tukang kai, tapi mana mah kudu jadi kiai. Masya Allah. Berarti badai naon teh mah tungtungna ini teh badai naon mah. Ieu asa hilap deui ya teh. Coba kaajengan ieu Iqbal nu kitu teh nanti nu tungtungna teh disyukuri, dicintai gitu. Kiai dan kai jadi kiai. Jadi sebuah doanya. Ucapan itu adalah sebuah doa. Dan kemandirian ini memang harus dibangun dari keinginan pribadi masing-masing, sehingga kita sebetulnya tidak sendiri, ada banyak rekan-rekan yang senasib dan seperjuangan. Bahkan ya saya ke Kajian Imong juga ya, Kajian Hilman berharap bisa bercermin kepada beliau yang memang pesantrennya sudah maju begitu. Luar biasa. Mabruk. Pesantrennya udah ratusan gitu. Biasa saja. Bahkan di sana udah lengkap, ada sekolah, ada pendidikan anak usia dini, ada sekolah tingkat menengah juga, SMA udah ada. Udah ada. Alhamdulillah sudah ada di pesantren apa namanya? Miftahul Huda Al-Burhani. Ya, enggak ada amunisi satunya. Ya nanti kedepannya kita Al-Burhani Al-Busri karena abdi oge nya kapungkur peranjia senior, abdi junior gitu di pondok pesantren teh. Tapi murid hari abdi mah da teu seberapa gitunya perjuanganna karena neraskeun, tapi abdi termotivasi gitunya ya pimpinan pondok pesantren Samratul Hidmah ketika tidak di latar belakangna putra kiai oge gitu, tapi ketika tekad bulat hayang membuat peradaban agama, pendidikan agama gitu, insya Allah buktosna ayeuna nya tos sabaraha tahun itu setahun ya? Satu tahun. Santri tos saya seberapa? 18 orang. 18 orang tuh daya alasan deui intinya ketika alumni pesantren ada orang mah lain di kalangan kiai, lain budak kiai, budak ngajengan terpantas boga pesantren, tapi ini dengan kenyataan gitu pada pas nama ya ge aya geuning gitu. Jadi apa bisa terwujudnya gitu, tetes ulah lemah gitunya, lamun cek dalam ulah keok mah dipacok teh nya, ulah cehan gitu. Cehan. Gitu ras kayak Iqbal. Memang perlu ditegaskan juga diperjelas bahwa kenapa dinamakan Samratul itu merupakan sebuah nama pemberian dari Ada ilapan di mana, Wak? Nah, Di mana? kebetulan yang menyaksikan adalah Saya sendiri Ustaz juga ketika sepulang dari ziarah saya langsung dikasih nama. Awalnya sebelum ziarah itu mau Ziarah kemana, Wak? ke Rende. Mama yang Nama yang Rende. Nah, di situ mau dikasih nama Bina Akhlak. Cuman kalau dengan nama tersebut dengan karakter saya seperti ini agaknya kurang pas. Akhirnya setelah ziarah guru saya mengatakan bahwa yang lebih pantas dan akan diterima oleh hati dengan nama Samratul Hidmah. Itu bukan tanpa alasan. iya. Alasan kenapa? Dari mulai pesantren pertama sampai yang kedua, ketiga dan keempat itu perjalanan
saya selalu hikmat. Jadi jangan dikira pendidikan pesantren itu hanya sebatas ngaji dan menghafal dan lain. Sebetulnya yang saya alami dari mulai pesantren pertama sampai pesantren terakhir yang keempat yang musri itu dijalankan dengan cara berkhidmat juga. Makanya keseharian saya itu ke sawah, ngepel, nyusuhan, dagang, jadi wah ternak gitu. sebenarnya wah jadi gitunya anu tengah pos gitu sahabat-sahabat apakah hikmatnya naon sih wah gitunya atau aya batasana atau kumaha gitu. Pengertiannya. Sebetulnya khidmat itu bisa dikatakan melayani, membantu. Itu dengan kadar kemampuan. Sebetulnya khidmat ke pesantren secara umum juga bisa dengan menjalankan aturan pesantren. Tapi ada yang lebih khusus, yaitu kita membantu meringankan beban kiai. Oleh karena itu, bagi santri harus ada tekad dan keinginan untuk menjadi bagian seorang yang bisa melayani kiai, membantu kiai, meringankan beban kiai Dari segala hal. iya. Dari Termasuk segala saya kebutuhan. sendiri kebetulan kalau membantu dengan uang saya tidak bisa, Oh iya. dengan ilmu apalagi kan saya lagi nyantren. Makanya di situ yang dimiliki hanya waktu dan tenaga. Ya santri unggul di dewanya. Santri. Dan itu saya jalankan selama kurun waktu kurang lebih dari pesantren pertama itu 19 tahun. Luar biasa. Jadi hikmatnya 19 tahun. 19 tahun. Dari mulai pesantren pertama di sini Al-Huda, kemudian di Barokatul Haromen, Di Ciamerang. Ciamerang. Oh jadi wate alumni Haji Ciamerang mah kayaknya. Ciamerang. Masya Allah. Hanya kalau mengupas ada itu udah agak aneh. Udah nggak aneh ya. Berarti sanadnya. Ya ada di sana di Acap Almarhum dan 2000 sabar atau wah di Barokatul Haromen. saya alumni 1997. Oh waktu masih sehat ya. Iya, masih muda begitu. Pindah ke Soalnya kita santrina Pak. waktu itu sudah mencapai di 300. Putra putri 300. Nah, ini terus 700 aku. 300. Kemudian saya dipindahkan sama guru saya yang di kampung untuk menemani anaknya di pesantren Juratus Samah Kudang Oh, Tasik. di Limbangan. Limbangan. Makanya kalau Oh di sini jadi uang mah mudahnya cek guru A, cek guru B gitu. Walaupun ya alhamdulillah yang nganternya lebih lama daripada yang diantar. Oh gitu. Karena faktor anak guru saya sakit-sakitan. Oh jadi putra ajengan nama tos keluar gitunya, Iya. uang nama masih kene di gudang. Masih nyawah kene. Masih nyawa kene luar biasa. Tak abi ge sepakat sih nya, abi riwayat hidup iyalah gitunya. Oh Kiai Ijang. Wah luar biasa dia mah hikmahna top pokokna mah segala tenaga pikiran disaepkeun we gitu nya keur hikmah ka kiai ka guru gitu saha wae sampai mati. Oh. Nah, saya sepakat ketika sanad keilmuan itu ya seperti ini. Jadi Bukannya- tidak semudah membalikan telapak tangan untuk Iya. perjuangan itu ya. Bukannya kita bisa menghafal aja, memang itu penting menghafal sanad. Secara kita. dohiriyah itu ya. Ya guru ini dari itu, memang itu penting. Tapi yang lebih penting itu ketika kita mau menyandarkan ilmu itu, ya kita bagaimana aja non kumaha guru. Ketika cek guru A-nya A, cek guru B-nya B. Dohir jeung batin, ulah dohir hungkul muhun batina bertolak belakang. Jadi wa ijang mah aku mah apa tuh ya. Wa tanpa guru mah ya. Nah, gitu. Disepakat Jadi, kaitannya wah menyandarkan ilmu teh itu berarti. Memang sebenarnya nggak ada kebiasaan lain dari seorang yang tukang hikmah. Dan itu turun temurun sebenarnya. Dimana kalau santri yang pada umumnya belajar tiap waktu, tapi yang hikmah kan lain. Yang hikmah itu waktunya sebagian dicurahkan untuk membantu meringankan beban kiai. Di antaranya ya nyuci piring, nyuci pakaian, ngepel gitu, bersih rumah. Kemudian ada waktu juga untuk ke kebun, sawah, dan suka kan ternak juga. Dan di situ ada kebiasaan lain dan ada perasaan lain juga. Kenapa? Karena santri ketika tidak kebagian ngaji itu akan berpikir, wah saya harus mengejar ketinggalan. Nah di situ
berpikir bahwa harus ada cara lain untuk bisa seimbang atau sejajar dengan orang lain yang normal ngaji. Nah, diantaranya itu kalau yang hikmat tidak ketinggalan dengan membawa materi di saku itu. Kalau hafalan-hafalan itu selalu ada di saku. Kayak matan gitu ya. Ada matan jurumiyah, ibriti, alafiyah itu selalu ada di saku. Jadi kerja teh dengan syukur kerjanya, Iya. padahal nama di jero-jero nama yang menghafal segala Ada gitu ya. menghafal. Karena menghafal di ruangan di kobong dengan kegaduhan teman-teman itu lebih sulit. Lebih sulitnya. Lebih sulit. Karena orang yang biasa pergi ke sawah mencakul itu menghafal di luar itu lebih enak. Nah, Itu bisa memotivasi juga bagi santri. makanya sahabat-sahabat santri ketika ada terobosan baru, ketika kita hafalkeun hayang, hikmah hayang, itulah cara Kiai Ijang diterapkan bisa itu. Ya, ketika kita kerja biasa saja kita membawa matan gitu, karena katanya dicoba gitu. Kata Kiai Ijang itu menghafal ketika kita kerja lebih mudah daripada kita di pondok gitu ya, di tempat di kobong. Karena apa? Karena ya banyak teman-teman lah gitunya. Jadi ladang nate beda gitunya. Berkah nate rasa gitu nyawanya. Iya. Rasa batin dohir nantinya. Hasil dari hikmat itu memang ada hal-hal yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata juga. Bahkan Terus tidak dari- terpikir oleh logika ya, Wak. Iya, seperti itu. Karena walaupun hanya sebatas di ngalogat saja gitu, pengisi ngaji kitab dan tidak diterangkan sama guru, dan pada akhirnya ketika kita memahami ilmu alat dalam segi pemahamannya itu kita bisa melampaui orang lain. Seperti itulah. Kalau alam itu nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata, Itu hanya bisa dirasakan saja. bisa dirasakan saja. Oh, jadi ketika ingin tahu rasanya ya hikmah dulu ya. Hikmat dulu. Hikmah dulu. Makanya saya sarankan kepada teman-teman atau sahabat-sahabat yang sama lagi menjalankan pendidikan pesantren, jangan pernah berhenti berkhidmat walaupun sudah nikah, dan alhamdulillah itu saya jalankan sampai hari ini. Oh, jadi tidak ada batasan ya? Tidak ada batasan. Bahkan prioritas utama saya itu khidmat, walaupun harus berbenturan dengan urusan keluarga. Ketika kalau ada pilihan ya. dengan berbenturan dengan urusan keluarga sama hikmah, itu yang harus dikedepankan yang mana itu? Kalau untuk pribadi saya kedepankan khidmat. Oh, hikmah ya. Kenapa itu? Ya, Alasannya? saya yakin bahwa untuk urusan keluarga itu ada yang menangani. Ada yang mengana. Tidak terkendala dengan masalah biaya dan lain Itu sebagainya. hanya persepsi Wajang ya. Iya, itu hanya sebatas keyakinan saya. Bahkan sampai hari ini ketika kiai mau jam berapa saja, kapan saja memanggil, itu kadang keluarga saya tinggalkan. Karena apa? Karena dari dulu saya didik seperti itu. Jadi mereka sudah bisa mengimbangi kehidupan saya, bagaimana dulu saya berkhidmat dan hari ini saya berkhidmat seperti apa. Seperti itulah kira-kira. Luar biasa. Tapi itulah kelebihan dari pesantren Salafi ya. Nah, itu. Itu kelebihan pesantren Salafi. Di segi lain walaupun tidak ada metode-metode dengan belajar khusus, dengan kalau kita makan nggak berjamaah di tajir gimana, tapi pesantren Salafi lebih mengedepankan akhlak gitu ya dan perilaku kita. Tapi pesantren Salafi ditajir kalau nggak berjamaah, kalau nggak ngaji. Kalau saya mah kalau di Garut enggak sih, nggak ditajir. Iya, tapi silakan aja. tapi dengan sendirinya kita itu berpikir mahnya orang tene kieu wae. Nah, dengan sendirinya itu nurani kita terpanggil. Jadi lebih supaya ngerasa diri lah. Nah, begitulah. Inilah yang dicontohkan oleh beliau-beliau. Terutama ini Ajengan Iqbal ini. Luar biasa ini. Nyumput wae ieu mah. Ya, tapi perlu diketahui bahwa di pesantren Al-Musri Pusat itu metode yang dari dulu diperjalankan oleh pendiri Mama Kiai Haji Ahmad Fakih dan kemudian diteruskan oleh para putranya gitu. Itu sudah memakai metode yang sangat-sangat spesial sekali, sangat unik sekali, di mana pendidikan itu berjenjang di kelas. Aturan memang sudah ada tajiran, sudah berlaku lah. Oh, berarti Salafiyah metode modern gitu. Iya. Dan sebetulnya tidak bisa dikatakan metode modern karena untuk menerapkan kedisiplinan semua lembaga pun harus seperti itu. Oh, harus seperti itu. Seharusnya. Jadi untuk saukur nu modern unggul disiplin teh nya. Iya. Jadi Salafiyah oke. Harus Bisa lah, harusnya Salafiyah pun sama seperti itu. Ya. Jadi pas yang zaman sekarang ini mengikuti zaman modern ini
diterapkan. Tidak ngaji ada hukumannya, tidak berjamaah ada hukumannya. Itu udah akan menjadikan satu pendidikan terhadap para santri untuk membiasakan bagaimana berjamaah, bagaimana ngaji, bagaimana menjalankan kedisiplinan. Seperti itu Kang Ipong. Jadi metode sekarang nuker dijalankan kuat, metode mana tahu? Apakah kolaborasi antar pesantren yang gua pernah pesantren gitu atau lebih ke Al-Musri gitu? Ya. Sebetulnya kalau masalah metode dengan menggunakan metode Al-Musri itu kita sama dengan menjalankan metode pesantren lain. Karena di Al-Musri itu dengan kadar atau ukuran idealis pesantren seperti itu. Bahkan ya pesantren-pesantren yang dulu pernah saya jejaki juga sekarang mulai melirik ke Al-Musri. Oh gitu. Jadi keunikan Al-Musri itu naon sih, Pak? Sampai-sampainya sekarang alumni-alumninya sampai ke di belakang nanti gitunya Al-Musri satu gitu. Tak unik nanti Al-Musri atau keunggulan di Al-Musri itu naon sih, atau Al-Musri itu naon sih, artinya Al-Musri itu? Nah, satu kata dari saya tentang Al-Musri aja. Al-Musri itu punya sistem. Al-Musri tidak mencetak bagaimana kita menjadi seorang figur. Oh, jadi Al-Musri yang dikedepankan itu sistem ya, Sistem. bukan figur ulamanya atau sosok seorang kiainya, gurunya ya. Karena kalau mengedepankan figur, ketika figur tidak ada, nah itu akan Luntur. Istilah Sunda narik kolot. Dari kolotnya. Jadi akan alumni lenyap, hilang di telan masa. tuh Nah. bisa sahabat-sahabat bisa diterapkan lah. Jadi kita itu di pesantren-pesantren itu yang harus dicoba gitu ya, metodenya yang dikembangkan itu adalah sistem gitu, bukan figur. Nah, apa namanya, nya dipowerkeun ketika nu ditaikeun figur teh, ketika teu aya figurna yang nari kolotnya gitu nya. Jadi ari sistemnya walaupun pengelolanya udah meninggal gitu nya, Iya. tapi sistemnya anggar bakal berjalan ila yaumil qiyamah ya. Ya, mudah-mudahan insya Allah. Satu gambaran sistem itu ya sistem yang dijalankan itu ada program pendidikannya, kemudian cara manage para gurunya gitu, sehingga guru-guru itu sudah ditempatkan organisasi, termasuk ada organisasinya juga. Alhamdulillah sekarang sudah berjalan dari tahun ke tahun, hasilnya ya semakin meningkat. Dengar gitu banyak bahwa Al-Musri teh gaduh metode anu cepat. Maksudnya Iya. cepat itu kumaha? Jadi Al-Musri syara'a ya. Bisa diartikan secara gamblang Asro'a Yusri ya, masuk kepada wajan akroma ya. Berarti Sulasi Majid warna awal. Bisa tuh ya, akroma yukrimu Asro'a Yusri'u. Nah, jadi artinya gancang ya. Nah, maksud gancang didinya kumaha sih, Wak? Bedana gitunya. Oh, itu alhamdulillah itu. Coba oleh sahabat Iqbal, mau tolong di sini. Mau jelaskan tentang Ayo ada ini. Besok ini. Jangan Iqbal nih. Ini beres. sok Iqbal. Al-Musri itu kumaha metode cepatnya? Ya, sami alumni Al-Musri 2000 sabaraha? Oh, ya tahu jam 2014. Jadi kumaha cepat, metode cepatnya? Al-Musri itu sanad keguruannya dari Mama Kiai Ahmad Fakih Al-Mamun Al-Yaman, berguru ke Mama Kiai Haji Zainal Mustafa Tasik ya. Oh, seorang Pejuang dan pahlawan ya. Pahlawan nasional. Suka mana ya? Suka mana? Pada dasarnya di pesantren itu, pesantren Salafi itu pendidikan pengkajian kitab kuning itu biasa dijalankan sampai berpuluh-puluh tahun. Ada yang 10 tahun, 15 tahun sampai 20 tahun. Tapi di Al-Musri dengan jenjang pendidikan 5 tahun setengah itu sudah Paham kitab kuning. menguasai
15 pan Masya Allah luar biasa. dari Apa aja itu 15 pan dewa? 15 pan. 5 tahun sudah bisa apa namanya? Menguasai 15 pan. Apa aja pan-pannya itu? Pan-pannya diantaranya Di antaranya ada fikih, kemudian usul fikih, tauhid, Kolak. dan dikaji juga makulat yang menunjang terhadap kajian tauhid. Ada usul fikih, kemudian ada nahwu, sorof, ma'ani, bayan, bade, ada ilmu tajwidnya juga, ulumul Quran juga dikaji, bahkan qiraat sab'ah di Al-Musri dikaji juga dengan metode cepat. Kalau di pesantren lain harus 7 tahun, di Al-Musri 1,5 tahun, bahkan 1 tahun bisa. Itu pelajaran kau nahu sorob itu pakai amsilati gak Pak? Enggak. tidak, itu Dengan punya metode sendiri. Oh, biasa. Al-Musri sendiri. Kehebatan Al-Musri. Takdir ya. Takdir tulis. Ada juga tafsir dan hadis. Bahkan dikaji mustalah hadis. Oh, sarah-sarahnya itu dikaji doang. Ya, ada mustalah hadis itu ilmu tentang bagaimana tata cara kita mengetahui hadis itu apakah dhaif, sahih dan lain sebagainya. Tapi meren nya pan nguping-nguping gitunya sanes nguping lah kantos gitunya abdi nu diajar di antarana gitunya hasilna ilmu teh ku lila zaman. Nah, itu kumaha tah persepsi uang gitunya ayeuna kok Al-Musri cepatkan sedangkan saur eta. Nah, persepsi saya kenapa di Al-Musri dengan 5 tahun setengah itu kita bisa menguasai, itu bukan dalam artian kita langsung menjadi ahli, karena belajar itu minal mahdi ilal lahdi. Di Al-Musri 5 tahun setengah itu kita dikasih modal, kita dikasih bimbingan awal bagaimana cara kita mengkaji kitab-kitab klasik, kitab-kitab kuning hasilnya dengan metode yang disampaikannya itu adalah metode dasar, baik fikih, tauhid, nahwu, sorof dan lain sebagainya. Kedepannya kita bisa menggali secara Sendiri. berkala. Kan di Al-Musri juga ada program bulanan dengan seharian, ada program per per tahun, 1 tahun sekali, ada program 3 tahun sekali. Itu Wak, kalau pengajiannya tukilan-tukilan karangan Mama Amusi itu suka diaji. Iya, dikaji semuanya. Ada dikaji. apa aja tukilannya Wak? Salah satunya Ada banyak tukilan. Maaf kayak Pakih. Al-Musri itu yang namanya tukilan itu lebih ke arah penjelasan. Seperti penjelasan Alfiah di situ sudah dipatenkan. Itu bahwa- asli karangan Iya, Mama Kiai karangan- Pakih. Iya, penjelasan walaupun sederhana akan tapi itu memudahkan bagi peserta didik atau santri, Pemula ya, bagi bagi pemula. Ya kedepannya kita bisa ngaji bareng alumni, kita ngaji bareng siapapun untuk mengaji kajian-kajian Islam dari kitab-kitab yang lain. Bahkan di Al-Musri juga diajarkan kajian astronomi, falak. Iya. Nah, Menghitung bulan gitu iya, bisa. bagaimana cara kita menghitung waktu untuk sholat, menghitung bulan. Komplit berarti ya. Iya, termasuk ya bahasa Arab, bahasa Inggris pun Diterapkan. Itu 15 pan itu termasuk bahasa Inggris juga. Tapi Pan lugoh namanya. tapi UAS sendiri untuk kedepannya apakah mau seperti Al-Musri 5 tahun setengah atau gimana? Target utama yang saya sedang dijalankan di jalan sekarang itu sama. Oh, sama dengan Sama Al-Musri. dengan Al-Musri dengan kajian 5 tahun setengah. Oh, Gitu. Ya walaupun Al-Musri itu sendiri sekarang ada kelas persiapan. ada kelas persiapan. Yang namanya kelas idad. Indah dia ya. Di sini pun ada kelas idad, kelas persiapan di mana kalau anak-anak yang belum bisa baca Quran, yang kalau melihat kitab itu huruf-huruf itu nggak ngerti, ya, makanya di situ diajarkan dulu baik 6 bulan ataupun 1 tahun bagaimana kelancaran si anak didik tersebut menguasai baca huruf Arab itu. Tapi kan Wak, sekarang ini ya dengan zaman dan juga masa modern gini, anak-anak zaman sekarang ini kan enggan ya mengaji kitab-kitab kuning, padahal semua rahasia agama itu ada di kitab-kitab kuning ya Wak. Tapi gimana itu cara menangani Wak sendirinya Cara menanganinya begini, supaya baik tertarik gitu? santri yang keluaran dari pondok pesantren manapun yang memang kadar misalkan di rumahnya itu belum bisa mendirikan pesantren, hanya menjadi ustadz santri ngalong lah gitu. Nah di situ dirangsang harusnya dikasih arahan-arahan
bahwa pentingnya belajar di pendidikan pesantren itu sangat-sangatlah penting, sehingga ada dorongan dari ustadz-ustadz yang biasa ngajar di kampung-kampung santri yang ngalong-ngalong kayak seperti itu dikasih arahan supaya mereka punya himah, punya cita-cita ingin belajar di pondok pesantren. Nah, hari ini baik rekan-rekan sahabat-sahabat saya yang di kampung-kampung yang punya pengajian seperti itu, mereka memotivasi anak didiknya untuk belajar di pondok pesantren. Dan disarankan sebelum ke jenjang pendidikan pondok pesantren yang sudah maju gitu kan, disarankan untuk belajar di pondok pesantren yang di alumni gitu ya. Di alumni yang memang biasa mengurusi santri-santri kelas persiapan lah. Pra Al-Musri kalau di sini. Pra Al-Musri ya. Pra Al-Musri. Yang pada akhirnya di sini juga ketika santri belajar nanti ditawarin kalau mau melanjutkan pendidikan ke Al-Musri besar itu nanti akan disarankan silahkan ke Al-Musri besar. Mari diantarkan ya. Mari diantar. Itu Mari kelebihannya. dibekal. Nah gitu. Mungkin untuk hari ini cukup sekian karena sudah maghrib. Ya. Ya, nanti dilanjut lagi lah di lain Lagi ya. waktu. Nanti ada diperkenalkan lagi usaha-usaha yang lainnya, yang lainnya, Masya Allah luar biasa. Jadi kita itu kerajinan lainnya di sana. jadi harus dohir batin ya. Batin bisa dikatakan kita mengembangkan ilmu, dohir kita ekonomi. Jadi tidak bisa terpisahkan. Nah, itu mulajamah. Ketika kita beragama, kita berekonomi. Ketika kita berekonomi, kita harus beragama. Karena kalau kita dipisahkan ekonomi dan agama atau agama dengan tidak ekonomi, ya tunggulah kehancurannya. Yang saling membutuhkan. Ya, saling membutuhkan, tidak bisa dipisahkan. Mantap. Sekian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mantap. Kembali.